Baik, salam jumpa pemirsa Riau Channel TV dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu di program spesial talk show Tatap Muka. Dan seperti biasa kembali akan kami hadirkan beberapa narasumber yang berkompeten untuk kita dapatkan informasi menarik yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda. Dan di kesempatan kali ini pemirsa Riau Channel Televisi, kami atau saya sudah hadir di tengah-tengah jajaran pengurus bersama ketua, kemudian juga sekretaris dan juga kabid Hum dan juga komandan Satgas dari LSM KPK Nusantara atau Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja berdialog dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat sore ketua. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bagaimana pekan baru? Alhamdulillah pekan baru masih seperti biasa. Riau, bagaimana? Kalau Riau juga seperti biasa, belum ada perubahan. Mungkin dengan adanya ini mungkin akan ada perubahan. Baik. Saya panggilnya Pak Avansasi. Ya. Anda selaku Ketua DPD LSM KPK Nusantara, kalau boleh kesediaan Anda untuk dapat berbagi cerita tentang perjalanan karir Anda ini sebelum terjun secara aktif menjadi pemimpin di LSM KPK Nusantara, khususnya di Provinsi Riau ini. Ya, baik. Sebelumnya saya juga sudah pernah berkecimpung di sebuah ormas organisasi masyarakat. Ya. Namun karena organisasi masyarakat selama ini belum ada nampaknya pengaturan daripada istilahnya undang-undang atau dan kini setelah kita sebagai LSM KPK Nusantara kita sudah mendaftar dan mungkin LSM sebelumnya juga sudah terdaftar di Kesbang provinsi atau di Kemenkumham di pusat di Jakarta. Namun kita di sini, saya di sini juga menjalani perjalanan seperti istilahnya berkecimpung di dalam organisasi. Dan kemudian saya mungkin agak merenggangkan waktu dan tidak bergerak dan tidak juga istilahnya aktif di dalam organisasi apapun. Dan kemudian begitu setelah saya lihat LSM KPK Nusantara ini dan saya baca baik dari ADRT-nya dan rencana daripada ADRT ke depannya, saya sangat tertarik sekali. Makanya saya kembali untuk hadir di LSM KPK Nusantara. Ada semacam panggilan hati begitu? Lebih kurang begitu. Lebih kurang. Karena nampaknya LSM KPK ini memang harapan kita untuk kedepannya bisa istilahnya untuk menjadi contoh daripada organisasi-organisasi yang lain. Oke, baik. Berarti Anda cukup malang melintang dengan ormas LSM dan ini menjadikan suatu pengalaman yang cukup berharga Anda ketika menjadi seorang pemimpin di LSM ini. Nah begini, kalau saya berkecimpung di beberapa LSM tidak, saya tidak begitu istilahnya. Saya mau ke sana dan ke sini saya tidak. Di waktu itu masih saya berkecimpung di sebuah organisasi, hanya itu saja sampai saya menutup pintu untuk istilahnya bergerak di organisasi. Dan kemudian setelah hadirnya LSM KPK ini baru saya kembali tergerak hati saya dengan ketertarikan saya dengan LSM KPK ini. Baik, luar biasa. Kemudian Pak Ketua ya, kalau boleh saya panggil begitu, ini adakah hal menarik seperti pengalaman mengesankan, kemudian momen bahagia, pahit getirnya ya, ketika Anda meniti perjalanan karir Anda di bidang ini? Nah, disinilah menyangkut masalah dari nama organisasi kita atau swadaya masyarakat atau boleh dikatakan social control dari LSM KPK ini. Kalau dikatakan pahit getirnya itu tetap ada, tapi biar macam mana pun kita dituntut di sini dalam arti kata berjuanglah dengan istilah napas kita dan tidak menyangkutkan napas kita untuk membesarkan LSM KPK ini kepada instansi atau kepada apa. Kita tetap bekerja sama dengan beberapa instansi. Nah ini tidak bisa kita menutup dalam arti kata kenapa kita tidak bisa menutup baik dari pihak kepolisian, kejaksaan dan dari pihak KPK sendiri kan gitu. Nah kita juga mengharapkan ada bimbingan atau petunjuk dari mereka. Namun pahit getirnya ini tetap kita jalani walaupun istilahnya ini secara merangkak. Tapi alhamdulillah LSM KPK ini sudah terbentuk. Baik. Saya rasa sudah 4 kabupaten ya untuk Provinsi Riau. Dan kebetulan baru-baru ini kita sudah lantik juga untuk ketua kota.
Tidak mudah berarti, Ketua. Saya rasa memang tidak mudah, tapi dikatakan tidak mudah ya tidak juga, dikatakan sulit juga tidak. Karena kita berharap begini, jangan nanti kita mendapatkan istilahnya teman yang mau bergabung ini ya hanya untuk bergabung sebatas melihat profil kita. Baik. Tapi tujuannya berbeda. Nah, sebenarnya tujuan daripada LSM KPK ini baik dari pimpinan kita sebagai ketua umum, dia berharap sekali LSM KPK ini benar-benar istilahnya berjalan di atas real yang sudah ditetapkan sebagai ditulis di dalam ADRT kita. Baik. Ya. Mudah-mudahan lebih akan banyak indahnya nih, Ketua. Ya, insya Allah Ketimbang indahnya begini. getirnya ya. Ya, insya Allahnya indahnya begini. Kita maunya keindahan ini bisa kita rasakan bersama dengan bekerja samanya kita dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK, baik yang namanya yang menyangkut kepada istilahnya korupsi. Alangkah senangnya hati kami kalau kami dibawa istilahnya untuk sama-sama melihat, Dirangkul ya. dirangkul gitu. Nah, dirangkul. Nah, itu saya rasa itu. Baik. Kesuksesan Anda hingga menjadi seorang pemimpin saat ini tentunya tidak lepas dari peranan orang-orang di sekitar Anda. Nah, keluarga. Nah, ini bagaimana? Ini yang menarik. Yang menarik sekali begini. Ini sama kan ibaratkan sebuah rumah tangga. Rumah tangga ini kalau tidak ada seorang bapak yang memimpin rumah tangga yang baik, ini organisasi juga tidak akan baik. Namun begitu juga kalau seumpamanya yang di samping kita baik sekretaris, bendahara dan yang lain-lain termasuk anggota dan satgas sekalian termasuk kabit hukumnya, kalau mereka tidak sama-sama ingin membesarkan saya tidak akan mungkin besar. Dan saya kalau tidak sama-sama dengan mereka membesarkan LSM KPK ini tidak juga akan besar. Nah, konsepnya saya sangat didukung sekali baik oleh sekretaris, bendahara dan bidang hukum, satgas dan wartawan kita kan gitu. Ya. Nah, jadi itu saya rasa. Tapi karena keluarga, yang jelas keluarga cukup sangat mendukung ya. Kalau keluarga merasa ragu dari awalnya sebelum saya memegang istilahnya saya berkecimpung ke LSM KPK ini. Kemudian setelah dia melihat dukungan rekan-rekan saya, sekretaris saya yang pertama Mulia Koto, nah kami mulai menapak dari awal sampai sekarang beliau ini sudah ada dan yang lain-lainnya. Itu aja. Ya, mudah-mudahan dari keraguan itu bisa menjadi suatu persetujuan nantinya ya, restu ya. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Sekarang sudah restu. Kebetulan tadi saya juga minta izin untuk hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, kemudian ini jika Pak Ketua berkenan, dapatkah Anda memberikan penjelasan kepada masyarakat ini semangat yang melatar belakangi untuk membentuk LSM ini apa? Semangat yang melatar belakangi untuk membentuk LSM ini karena kita ini seperti apa? Karena kita juga melihat masalah nepotisme, istilahnya KKN yang ada di Provinsi Riau ini kita tidak bisa menutup mata. Dalam arti kata sebenarnya kita sudah mengerti dan paham sekali bagaimana daerah kita Indonesia khususnya ya, bagaimana istilahnya kita sudah istilahnya sangat-sangat istilahnya jauh ketertinggalan dalam arti kata masalah korupsi. Kalau kita contohkan seperti daerah lain yang sudah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang koruptor kan gitu. Namun ini tergantung kepada pihak yang berwenang yang untuk bisa memberikan istilahnya penjelasan lebih lanjut mengenai hukum korupsi di Indonesia. Baik, itu semangatnya. Ya, itu semangatnya. Baik, kemudian saya ke sekretaris dulu. Ya. Bang Mulia Koto. Ya. Nah, ini eksistensi Anda di LSM ini cukup familiar di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Dapatkah Anda memaparkan hubungan dengan legalitas keabsahan LSM ini, LSM KPK Nusantara di Provinsi Riau ini bagaimana? Ya. Yang jelas yang pertama yang mau saya sampaikan bahwasanya LSM KPK Nusantara bukanlah suatu lembaga yang mencatut nama institusi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kami juga LSM KPK Nusantara sudah terdaftar di SK Menkumham dan kami juga sudah melegalkan keberadaan kami ini di Kesbangpol Provinsi Riau. Nah, SK yang kami terima pada saat tanggal 23 November tahun 2016 dan kami membuahkan hasil dengan jerih payah kami, dengan susah payah
anggota, makanya legalitas kami alhamdulillah sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau pada tanggal 14 Desember 2016. 14 Desember 2016. Ya. Tentunya ini menjadi langkah awal yang baik, Ya. Bang Mulyakoto, Ya. untuk mengembangkan kembali sayap LSM KPK Nusantara ini di seluruh kabupaten kota di Pekanbaru. Maksudnya di Provinsi Riau. Ini juga dalam artian kata begini, Pak ya, kalau seandainya kita mendirikan suatu organisasi, kalau kita tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau, khususnya Riau karena kita berada di Riau, saya rasa image-nya nanti ke depan sangat-sangat rancu di mata pemerintahan, karena image-nya sekarang ini LSM tanda kutip image-nya dipandang sebelah mata oleh aparat pemerintahan, masyarakat dan sebagainya. Nah, kami di sini untuk mengembalikan marwah LSM itu tersendiri dengan menunjukkan bahwasanya kami bukan LSM yang tanda kutip, ya, kami daftarkanlah keberadaan kami, keabsahan kami di Kesbangpol Provinsi Riau. Karena mungkin bisa kita jadikan sebuah pembenaran, kita berbicara oknum sekarang. Iya. Oknum LSM juga terkadang suka bertindak arogan, juga tidak berjalan di birokrasi yang benar. Tentunya dengan sudah dipegangnya legalitas dari Kesbangpol ini, tentunya ini bisa merealisasikan visi dan misi jauh lebih baik nantinya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kami bisa merealisasikan itu, Pak. Nah, baik. Kalau untuk visi dan misi dari LSM KPK Nusantara ini bagaimana, Bang Mulyakoto? Yang jelas visi kita adalah untuk merangkul semua masyarakat, ya, dalam artian kata kita rangkul semua masyarakat bahwasanya keberadaan LSM KPK Nusantara ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga aset dalam arti kata Provinsi Riau ini sangat luas dan banyak kaya harta aset dari Riau ini. Jadi kalau kita masyarakat ataupun rekan-rekan LSM kalau tidak mampu menjaga ini, saya rasa mungkin makin merajalela para koruptor yang ada di Riau ini. Baik, untuk menjaga aset Ya. itu tadi ya. Oke, saya kembali ke Pak Ketua. Ini bagaimana pandangan Anda mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air, khususnya di Provinsi Riau saat ini, Ketua? Nah begini, kalau menurut saya masalah kasus korupsi di provinsi, khususnya di Provinsi Riau, mungkin ada beberapa yang mungkin kami belum sampai ke sana karena keberadaan LSM KPK ini baru seperti yang disampaikan pada tanggal 14 tadi ya, oleh Bapak Mulyakoto. Jadi kami baru menapak atau menjajaki kira-kira istilahnya persoalan-persoalan apa yang ada di Riau ini. Namun di sini bukan kami menutup kami tidak memiliki istilahnya program atau memiliki istilahnya bukti dari sedikit persoalan kan gitu. Namun belum bisa kita untuk menyatakan ini adalah sebuah persoalan korupsi. Namun di sini sesuai dengan apa? Sesuai dengan pidato Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Masalah korupsi ini belum boleh kita untuk membuat satu kejelasan atau keputusan sebelum ada keputusan dari BPK, ya, gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita berharap sekali semoga istilahnya ini dapat kita pandang sebagai apa namanya, sebagai istilahnya cambuk buat kita, karena kalaulah nanti semua institusi dari pihak yang berwenang tidak bisa mengambil sikap sebelum ada keputusan dari BPK atau penyidikan dari BPK, gitu. Berarti harus ada koordinasi dengan institusi kelembagaan negara yang lain. Nah, harapan kita menurut sesuai dengan pidato beliau, harapan kita istilahnya mungkin untuk kedepannya akan ada mungkin sisi lain daripada pandangan pidato itu. Baik. Untuk istilahnya bisa untuk lebih leluasanya lagi istilahnya pihak terkait untuk memecahkan masalah kasus korupsi. Baik. Kemudian saya kembali ke Bang Mulyakoto. Ini bagaimana langkah strategis yang akan Anda lakukan? Ini guna memaksimalkan pemantauan tindakan korupsi di Provinsi Riau, mencakup 12 kabupaten kota Riau. Ini bagaimana? Yang jelas dari kami LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Riau, kami yang pertama kali kami lakukan untuk silaturahmi ke
aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan Tinggi yang sudah kami lakukan, dengan juga Kapolda Riau sudah kami lakukan, dan kami masih menunggu nih dari instansi yang sangat berpengaruh di Provinsi Riau ini. Dalam artian kata, nah kalau kami sudah bersilaturahmi dengan mereka, kami sudah bertatap muka, ya mudah-mudahan mereka tahu keberadaan kami. Dalam arti kata, kami ini bukan seperti ya kembali ke saya bilang tadi, LSM yang tanda kutip begitu. LSM yang tanda kutip ya. Bahwasanya kami ini berani komit. Kalau memang seandainya seperti yang pernah ketua kita sampaikan, kalau seandainya ada anggota LSM KPK Nusantara DPD Riau mencoba membuat marwah LSM KPK Nusantara rusak dengan maaf cakap melakukan kutipan-kutipan yang tidak kita benarkan, silakan ditangkap. Itu sudah komitmen kita. Sudah ada komitmen dan sudah ada jaminan ya. Sudah ada jaminan karena kami bekerja melalui pakai surat tugas. Baik. Dan legalitasnya terjamin. Baik, Bang Mulyakoto, Pak Fansasi ditahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa Riau Channel TV, pemirsa tatap muka, tentunya perbincangan akan semakin menarik karena kami akan juga berdialog dengan Kabitkum, kemudian juga Komandan Satgas ada di samping kami. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di tatap muka.